Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Ibu. Alhamdulillah, Ibu ucapkan terima kasih atas kesediaannya teman-teman untuk mengikuti kegiatan di pagi hari ini dan kesediaan teman-teman untuk ikut ke dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan sama sekolah kita ya, karena teman-teman 4 hari lagi mau ujian akhir dan memang sekolah punya kegiatan untuk sharing-sharing bareng sama guru-gurunya dan kebetulan banget teman-teman dapat sama ibu gitu ya. Ya, Bu. Oke, mungkin sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya, semoga kegiatan kita bisa dilancarkan. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, teman-teman tahu nggak kita di sini mau ngapain nih? Nggak tahu. Bimbingan, karena memang udah ada pengumuman dari sekolah ya, benar banget. Oh, nggak masuk. Iya. Jadi ini tahu mau diadakan ini dari siapa? Dari teman. Oh, dikasih tahu sama temen ya kalau hari ini harus ke sekolah Iya. gitu. Benar banget nih. Kita hari ini mau ngelakuin yang namanya bimbingan kelompok. Jadi nanti di sini kita akan berdiskusi bareng, kita akan sharing-sharing pengalaman masing-masing dan nantinya bimbingan ini itu kita akan membahas suatu topik yang menarik dan semoga topik ini itu bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian serta strategi yang nantinya akan diberikan itu bisa kalian terapkan seperti itu. Oke, mungkin kita harus kenalan dulu ya karena mukanya asing-asing nih, Bu. Jarang lihat nih kalian karena memang Ibu ngajarnya ke kelas 12 dan kalian ini kelas 11 ya? Iya, Bu. Oke, mungkin boleh kenalan dari Ibu dulu. Ibu namanya Meirin Laila Zahra, teman-teman bisa panggil Ibu Mei. Salam kenal ya. Salam kenal, Ibu Mei. Oke, mungkin boleh dari kanan dulu atau kiri? Kiri. Kiri dulu boleh, silahkan. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Winda. Ini pakai kelas gak, Bu? Boleh? Saya dari kelas 11 IPS 4. Salam kenal. Salam kenal, Winda. Selanjutnya? Kalau aku izin memperkenalkan diri, Bu, teman-teman semua, nama aku Khairunisa, biasanya dipanggil Kirun dari IPS 2, 11 IPS 2. Oke, salam kenal Kirun. Salam kenal teman-teman semua, aku Vina, aku dari 11 IPS 1. Salam kenal Vina. Selanjutnya? Perkenalkan aku Anis dari 11 IPS 3. Salam kenal Anis. Yang terakhir nih. Halo semuanya, kenalin nama aku Karina, aku dari kelas 11 IPA 4. Salam kenal Karin. Oke, jadi kita udah kenal sama nama masing-masing dan juga asal kelasnya. Mungkin kalian juga sudah pernah bertemu, tapi ini kalian bisa mengenal lebih dalam lagi lewat kegiatan ini. Oke, jadi kita di sini mau main game yang ringan. Nama gamenya itu Ini Siapa, Saya Siapa. Jadi nanti teman-teman kalau ini siapa itu teman-teman nyebutin nama di sebelahnya, sebelah kanan ya. Dan kalau saya siapa sebutin nama sendiri. Misalkan nih, ini kita, saya Meirin. Nah nanti kalau ibu udah selesai nyebutin nama, Winda langsung nyebutin. Oke, gitu ya. Oke, paham ya? Seru, Nanti keliling aja biar terstruktur. Oke, kita mulai? Oke, 2, 3. Ini kita, saya Meirin. Ini Ibu Mei, saya Winda. Ini Winda, saya Kirun. Ini Kirun, saya Vina. Ini Vina, saya Anis. Ini Anis, saya Karin. Oke, jadi udah pada ingat ya nama teman-temannya. Jadi nanti abis dari kegiatan kita, teman-teman bisa ngobrol dan bisa berteman gitu. Oke, teman-teman, ada yang perlu diperhatikan juga dalam kegiatan kelompok kita. Yang pertama itu, Ibu mau kita semua yang ada di kelompok ini itu saling menjaga kerahasiaan satu sama lain. Jadi apapun yang nantinya disampaikan di kelompok ini cukup sampai di kita aja. Jangan dibawa ke kelompok yang lain gitu. Sepakat ya?
Sepakat. Oke, dan kita dalam kelompok ini juga, Ibu harap anak-anak di sini itu bisa sukarela dan terbuka untuk menceritakan pengalamannya maupun apa yang lagi dipikirkan, perasaan saat ini seperti apa, begitu ya? Siap, Bu. Oke, untuk nanti juga di akhir itu nanti akan Ibu kasih penugasan sedikit, ringan kok, cuman ada 4 poin aja yang nantinya insya Allah penugasan itu bisa teman-teman terapkan di kehidupan sehari-hari teman-teman, gitu ya? Siap, Bu. Oke, sekarang kita udah siap mau kegiatan kita membahas topik yang lumayan menarik mungkin untuk kalian, yaitu strategi merawat diri atau self-care dalam aktivitas belajar. Karena kan teman-teman sudah mau menghadapi ujian akhir, pasti rasanya campur aduk ya. Bagaimana nih rasanya teman-teman? Deg-degan. Deg-degan, Pusing. pusing, takut, stres juga, bingung ya mau mulai belajar dari mana nih, apa nih yang harus disiapkan. Oke, tadi kan teman-teman sudah menyebutkan ya, saat mau menghadapi ujian nih perasaannya sekarang lagi seperti apa, ada yang pusing, stres, bingung. Nah, dalam menghadapi itu semua, kita perlu nih yang namanya merawat diri atau yang Gen Z zaman sekarang dengar itu bisa disebut self care. Jadi di sini kita akan berbagi sharing-sharing strategi self care untuk menghadapi UAS nanti seperti itu. Sebelumnya anak-anak udah ada yang tahu belum self care itu apa sih? Aku Bu tahu. Boleh, Kirun? Self-care itu kayak merawat diri gitu, Bu, kayak pakai skincare, body care, terus kayak merawat juga dari dalam dan di luar diri kita. Oke, terima kasih Kirun. Benar ya teman-teman yang dikatakan Kirun. Mungkin ada pendapat lain? Saya Bu, mungkin menyayangi diri. Menyayangi diri dalam bentuk seperti apa tuh Karin? Tidur yang cukup, makan yang Oke. sehat. Oke, benar ya teman-teman ya yang dikatakan Kirun dan juga Karin, kalau self care itu gimana sih caranya kita menjaga fisik maupun mental kita supaya tetap sehat dan tetap stabil biar dalam menghadapi kehidupan sehari-hari itu kita happy dan gak tertekan, gak ngerasa berat seperti itu. Oke, kalau misalkan kita gak merawat diri, gak menjaga diri kita, menurut kalian apa yang akan terjadi dengan diri kita nih? Mungkin diri kita bakalan nggak sehat, sering sakit-sakitan Oke. gitu. Oke, Karina terima kasih. Kirun? Kayak ngerasa nggak nyaman sama diri sendiri, karena kan itu suatu kebutuhan ya, Bu, buat merawat diri kita. Terus kayak mungkin karena kita nggak merawat diri, nggak nyaman, jadinya stres. Dan mungkin ada juga aku pernah dengar ada yang kalau nggak merawat diri itu kayak gila gitu, Bu. Oke, sampai di tahap gila ya teman-teman karena gak merawat diri, dirinya udah berantakan. Ya namanya rumah, seperti rumah ya. Rumah kalau dibiarkan terus-terusan kotor dan tidak dihuni kan gak nyaman ya, bisa rusak gitu. Oke, benar sekali. Terima kasih. Nah, menurut kalian nih dari pendapat pribadi masing-masing ya, apa sih sinyal yang dikasih sama tubuh kalian kalau kalian itu udah butuh banget yang namanya self care? Saya Bu, Oke, boleh Vina silahkan. kalau saya tuh pernah ya Bu, waktu itu lagi hektik banget, ekskul mau lomba, terus juga lagi ulangan harian. Nah di situ tuh saya kayak ya udahlah ntar aja gitu. Biasanya tuh saya tuh kalau udah lagi capek-capeknya tuh kayak reward gitu loh Bu, jajan apa Oke. atau enggak kayak ngerawat diri kita kan pasti kayak rajin keramas atau pakai masker gitu. Di situ tuh enggak. Jadi tuh mukanya jerawatan, terus juga badannya enggak seger, terus kayak capek gitu bangunnya enggak seger. Oke, jadi mungkin kalau dari Vina sendiri tanda-tanda yang dikasih sama tubuhnya itu lebih ke fisik ya. Jadi kok jerawatnya numbuh lagi nih, kok jadi badannya rasanya kayak lengket, nggak seger gitu ya. Oke, terima kasih Vina. Yang lain mau dari siapa lagi? Saya Bu, Boleh, kalau silakan. saya tuh tubuh misalnya ngasih sinyal buat ngelakuin self care tuh ya Bu. Misalnya moodnya nggak stabil, terus saya ngerasa badan saya tuh kotor gitu loh Bu, nggak nyaman, kayak lengket terus-terusan, padahal kayak udah mandi gitu. Terus ya mungkin pikirannya juga kayak lebih overthinking gitu ya Bu ya.
Oke, kalau dari Winda sendiri itu moodnya jadi berantakan ya Winda ya, jadi gampang sedih, gampang overthinking, terus bentar-bentar senang, sebentar-bentar marah, sebentar-bentar kesel seperti itu ya. Oke, terima kasih Winda. Yang ketiga, siapa lagi? Saya Bu, Boleh Karin, silakan. kalau saya mungkin mirip-mirip sama Winda sih Bu, sama Pina juga kalau misalkan fisiknya. Moodnya tuh kayak naik turun, terus badannya jadi lengket, kayak ngantuk, males, pokoknya pengen di kamar, tapi kayak bingung ngapain, tidur. Oke, Karin hampir sama seperti Winda dan juga Pina ya. Moodnya jadi berantakan, gak stabil, tidurnya juga jadi tidur terus, nggak beraktivitas yang seperti apa, nggak produktif gitu ya Karin ya. Oke, terima kasih Karin. Nih selanjutnya Kirun dulu boleh? Kalau aku sama sih Bu, kurang lebih kayak mereka, kayak mageran sih, mageran. Terus jadi stres, kayak apa ya, ngerasa badan dia kayak lengket. Terus apa ya, aku tuh kalau misalnya udah stres, udah karena nggak nyaman sama ini, stres, terus kulit kepala aku tuh suka kelopek-kelopek gitu loh Bu. Kayak bukan ketombe tapi kayak kulit kelapa lagi kering. kepalanya gitu, kayak kering gitu, kayak gitu sih Bu. Ngerasa kayak gue harus ini nih kayak gitu. Oke, kalau Kirun sudah dikasih sinyal sama tubuhnya ini udah waktunya buat keramas nih. Udah waktunya buat seger-seger, buat merawat diri. Seperti itu ya Kirun ya. Iya Bu. Baik, terima kasih. Yang terakhir, Kalau saya sih ketika tubuh saya ngasih sinyal gitu Bu untuk self care itu tuh ketika saya tuh tadi mirip kayak Vina ya, biar ngerasa hektik banget sama tugas gitu, terus bawaannya stres itu tuh kadang tuh saya tuh udah ada gejala kayak demam gitu loh Bu. oke. Jadi saya sinyalnya itu Bu, Udah, stres, burnout kayak gitu. oke, udah sampai ke tahap fisiknya udah ngasih sinyal demam. Nih aku udah butuh self care nih, udah sampai demam. Tuh ya teman-teman. Oke, terima kasih Anis. Oke, tadi udah banyak banget sharing dari teman-teman tanda-tanda kalau tubuh itu butuh yang namanya self care atau merawat diri. Dan ternyata teman-teman, Ibu mau tunjukin. Kelihatan ya semuanya ya? Iya. Oh, ternyata self care itu ada 4 jenis teman-teman. Yang pertama itu ada physical self care. Nah, physical self care ini gimana caranya kita bisa merawat tubuh kita supaya dalam beraktivitas tubuh kita ini punya energi. Contohnya tidur yang cukup. Tidur berapa jam dalam sehari? 8 jam. Kalau 2 butuh Tidur siang. ya tidur siang. Oke, bener, tidur siang boleh ya 2 jam, tapi menurut Ibu kelamaan. 1 jam saja itu sudah cukup baik. Dan selain kita tidur yang cukup, itu makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi. Nah, yang kedua itu ada emotional self care. Nah, kalau emotional self care ini gimana caranya kita bisa kenalin, kita terima dan kita mengelola emosi kita supaya emosi itu nggak terpendam ke dalam diri kita dan menyakiti diri kita secara tidak terlihat. Misalkan kalau teman-teman lagi stres, belajar, burn out, itu biasanya yang teman-teman lakuin itu apa? Tidur, nonton film, jajan, beli makan kesukaan, atau yang sering banget dilakuin tapi teman-teman gak sadar, nangis. Sering, kalau capek itu biasanya apa? Nangis. Nah, sebenarnya nangis itu adalah bentuk kita mengeluarkan emosi kita supaya nggak terpendam gitu aja. Biasanya kalau nangis itu rasanya lega ya. Walaupun kita nggak ngomong sama orang, kita lagi kesel, kita lagi sedih, tapi dengan cara kita nangis, tubuh kita itu dengan sendirinya, dengan secara tidak sadar udah mengeluarkan emosi-emosi negatif itu. Jadi lebih lega, biar nggak kepikiran terus, seperti itu. Yang ketiga itu ada social self-care. Social self-care ini gimana caranya kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Misalkan teman-teman nih, pernah nggak seharian itu di kamar aja, nggak ngomong-ngomong sama orang, kerjaan cuma scroll atau nonton aja, pernah? Pernah bertanya-tanya nggak, ini suaraku masih ada nggak ya? Pernah. Nah, kalau teman-teman tetap ngelakuin itu, yang terjadi sama tubuh apa? Mungkin kalau aku waktu itu ya Bu, karena menurut aku itu
free time aku gitu loh Mm-mm. Bu. Jadi kayak aku nggak mau ketemu sama orang-orang, kayak aku recharge energi gitu. Tapi justru jadi bingung mau ngobrol sama orang. Terus yang dirasain tuh Bu itu kayak ya agak gimana ya, kayak berat gitu loh Bu badannya. Oke, bener banget Elvina. Kita sebagai manusia itu ya balik lagi. Manusia itu adalah makhluk sosial. makhluk sosial. Kita harus bisa nih, setidaknya seharian itu berkomunikasi dengan satu orang supaya diri kita itu ngasih sinyal, oh aku nggak sendirian loh. Teman-teman kadang kalau misalkan sendirian itu kan pikirannya kemana-mana ya. Iya. Mikirin hal-hal yang sebenarnya itu harusnya nggak bisa dipikirin. Nah, dengan cara berkomunikasi dengan orang tua ataupun dengan teman, pikirannya itu udah dikasih sinyal loh, oh aku nggak sendirian, aku punya orang lain loh. Seperti itu. Nah, yang keempat itu ada mental self-care. Hampir sama dengan emosional tadi. Cuman kan kalau emosional itu gimana caranya kita mengeluarkan emosi kita ya, supaya tidak tertanam dan menjadi emosi yang semakin negatif. Kalau mental self-care ini, gimana caranya kita menjaga pikiran kita supaya pikiran ini itu tetap berpikir yang positif dan sehat, sehingga dia mengalirkan ke tubuh kita itu ya pikiran-pikiran yang sehat. Contohnya tadi ya, beli makanan yang enak-enak, me time, nonton film kesukaan, atau mungkin yang suka berkomunikasi dengan banyak orang, bisa berkomunikasi, bersosialisasi. Nah, itu salah satu cara kita untuk menjaga mental kita supaya tetap sehat. Coba teman-teman bayangin ya, kalau misalkan teman-teman tidak menjaga diri, baik itu secara fisik, secara emosi, secara mental, secara sosial, yang terjadi sama tubuh itu apa? Sudah disebutkan ya tadi ya, tubuhnya jadi ngerasa gak sehat, pikirannya overthinking kemana-mana, hari-hari yang dijalani juga itu rasanya kok berat banget, kayak ada yang belum selesai, terus ada beban juga gitu yang dipikul. Nah, tapi dalam konteks self-care ini masih sering banget disalahartikan nih oleh banyak teman-teman yang lainnya ya. Banyak yang bilang kalau self-care ini kita itu seperti istirahat sejenak dari kegiatan sehari-hari kita. Sebenarnya memang iya, tapi kalian kan ini sebagai pelajar ya, bahkan ibu sendiri yang seorang guru, kita kalau self-care itu bukan berarti kita menghindari yang namanya belajar. Tapi gimana caranya kita merawat diri supaya bisa balik lagi ke belajar dengan perasaan yang lebih happy, yang lebih tenang. Apa yang kita pelajari juga jadi gampang masuk ke otak. Gimana tuh caranya? Ya dengan salah satu caranya itu adalah merawat diri. Oke, Ibu mau nanya sama teman-teman. Saat menghadapi UAS atau sebelum menghadapi UAS, yang dipikirin teman-teman itu apa sih biasanya? Aku ini sih Bu, aku Oke, boleh kirim. kayak overthinking, kayak aduh nilainya gimana ini, kayak gitu, kayak aduh susah nggak ya soalnya, kadang kayak udah belajar gitu ya Bu, tapi ya gitu takut gak optimal kayak gitu sih Bu. Oke, jadi lebih ke overthinking ya. Gimana ya besok ujian, bisa nggak ya aku? Oke, terima kasih Kiro. Selanjutnya ada yang mau berpendapat lagi? Mungkin bingung ya Bu harus mulai belajar dari mana, karena kan kalau ujian itu satu hari bisa 3 mata pelajaran tuh, jadi bingung mana yang harus diprioritaskan. Oke, ada kebingungan sendiri ya. Gimana nih mau belajarnya mulai dari mata pelajaran apa ya? Oke. Sejauh ini, kebiasaan apa sih yang teman-teman lakuin kalau teman-teman lagi nggak baik-baik aja atau untuk menenangkan diri teman-teman? Saya Bu, Boleh Karin? mungkin dengerin musik sih Bu, Dengerin musik. Oke, biasanya musiknya dengerin musik apa nih Karin? musik CZA. Seza. Oh, suka juga ya. Sama yang saya dapat in the rain. Oh. Yang ini nggak sih yang susah itu, I kill my ex. Oke, seleranya ya hampir mirip-mirip. Oke, selanjutnya ada lagi? Kalau saya sih healing ke pantai ya Bu ya. Oh. Sebelum stres gitu, ya healing dulu lah. Oke. Ya, Mungkin dengan cara menenangkan diri, nih Anis ini lebih ke healing, lihat yang seger-seger daripada stres, udah mending healing aja nih, cari kebahagiaan lain sebelum balik lagi ke aktivitas sebelumnya gitu ya. Oke, terima kasih. Nah,
menurut kalian dari keempat self care tadi, mana yang paling relate sama kalian dan yang sering banget kalian lakuin? Satu-satu, boleh dari Winda dulu mungkin? Aku mungkin yang emosional sama yang pertama itu aku fisik. Physical, oke. Oke, terima kasih Winda. Hirut? Aku fisik sama mental ya. Fisik sama mental, baik, terima kasih. Selanjutnya Vina? Aku yang sosial self care Mm-mm. sama emosional self care. Oke, terima kasih Vina. Selanjutnya dari Anis? Sama Bu, sosial sama emosional. Sosial sama emosional, baik, terima kasih. Terakhir Karin? Sama Bu, saya social self care sama emotional self care. Oke, sosial self care dan juga emosional self care ini juga tergantung balik lagi ya ke caranya teman-teman sendiri untuk merawat tubuh. Oke, tadi kita udah sharing-sharing, kalian juga sudah tahu ternyata self care ini punya 4 jenis dan kalian juga sudah memilih yang sering kalian lakuin dan mungkin bakalan kalian lakuin terus-menerus. Itu tadi ada 2 ya, masing-masing tadi menyebutkan 2. Sekarang Ibu ada penugasan kecil. Jadi di sini tuh ada lembar kerja mini self care plan yang nantinya boleh teman-teman isi. Terus ini bisa jadi strategi untuk merawat diri atau strategi pas kalian lagi burnout, lagi capek, kalian bisa buka lembar ini lagi, bisa ingat, oh iya, aku perlu ngelakuin ini nih supaya aku bisa stabil lagi. Seperti itu. Gue bagikan dulu. Ini kita bawa pulang, Bu. Kita kerjain di sini ya, karena cuma 4 juga. Maaf, Karin. Bu, saya mau warna merah. Oke, anak-anak semuanya sudah selesai nulisnya? Sudah, Bu. Oke, mungkin Ibu mau minta 1 atau 2 yang mau membacain. Ada yang mau? Aku Bertiga nih, ayo. Siapa mau? Boleh Hom Pimpa? Hom Pimpa Gayung Gambreng. Neija pakai baju gombreng. Oke, yang terpilih ada Vina dan juga Karin. Kan kita 2 orang ya, anak-anak. Teman-teman semua, jadi ini lembar kerja atau mini self care plan. Jadi kondisi aku yang terjadi pada aku saat ini adalah aku lagi capek banget sama kurang fokus. Nah, hal yang membuat aku stres menjelang UAS tuh karena kayak bener-bener capek banget sama tugasnya banyak. Karena capeknya itu kayak kurang tidur dan lain sebagainya. Jadi kayak kurang fokus. Misalkan temen nanya apa, jawabnya apa, kayak lola gitu bahasanya. Terus yang ketiga, strategi self care yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah saya harus bisa untuk memanage waktu saya. Waktu aku tidur sebelum jam 9 sama workout di pagi hari. Atau mungkin jogging. Oke. Seru deh. Oke. Terus yang selanjutnya adalah emotional self care. Aku tuh baca Wattpad. Karena ketika aku baca Wattpad, hilang aja gitu perasaan gundah dan lain sebagainya. Ya, tiba-tiba nemuin kehidupan baru. Oke, baik. Terus yang ke ini mental self care itu jadwal belajar yang konsisten. Aku pengen punya jadwal yang konsisten biar mental aku sehat dan punya jadwal yang teratur atau plan yang apa sih namanya setiap hari to-do list. ya To-do list. Yes. Oke. Terus selanjutnya yang terakhir social self care itu curhat sama teman baru di Telegram. Jadi kan aku ikut yang kayak Animos gitu. Dan itu ngedapetin banyak banget teman dan enak banget kalau misalnya chat sama mereka, dapet pengalaman baru, informasi baru. Oke, bisa sharing-sharing juga sama orang yang baru gitu ya, Karin. Oke, baik. Aduh, ini juga sebagai pembentuk relasi ya. Baik, terima kasih Karin. Tepuk tangan dulu buat Karin. Oke, yang terakhir nih dari Vina. Kalau aku, yang pertama, kondisi saat ini aku lagi capek, kurang fokus, emosi lagi naik turun, sama pengen liburan. Di lainnya, aku terus pengen liburan. Oke. Terus yang kedua, hal yang membuat saya stres menjelang UAS. Tugas numpuk, ya. Terus kita kayak tiba-tiba semua ikut sibuk gitu dari segala sisi. Terus yang ketiga, strategi self care yang akan saya lakukan. Yang pertama, physical self care. Saya tuh bakalan tidur cepat. Terus yang kedua, emotional self care. Saya nonton video lucu, podcast lucu kayak GJLS gitu-gitu, Bu.
sama saya tuh senang banget curhat sama GPT. Oke. Kayak GPT tuh kayak kita bisa nge-briefing dia kan, Bu. Kayak kita tuh nggak perlu validasi, cuma pengen dengerin aja kayak gitu. Jadi saya nyaman kalau curhat sama GPT. Terus yang selanjutnya mental self care. Saya tuh buat kayak Karina tadi, jadwal kegiatan dalam sehari. Sebenarnya nggak tertulis sih, Bu, tapi kayak saya tuh punya di patokan di pikiran saya aja gitu, kayak oke udah jam segini berarti harus gini, besok hari ini jam segini harus gini gitu, Bu. Terus yang terakhir social self care, saya harus banget dalam sehari atau di malam hari saya tuh harus ngobrol sama teman atau voice note atau video callan sama mbak saya gitu, Bu. Oke, terima kasih Vina. Tepuk tangan dulu buat Vina. Oke, teman-teman, kita sudah di penghujung kegiatan. Karena waktu juga kita sudahi kegiatan bimbingan kita. Sebelum Ibu sudahi, ada yang mau kasih pesan dan kesan satu orang mungkin? Dan apa yang didapatkan di hari ini? Bu, Oke, boleh Kirun, silahkan. pesan dan kesannya ya Bu, selama mengikuti bimbingan ini aku tuh tahu Bu, kayak ternyata apa ya, self care itu banyak ya Bu. Itu sosial self care ya Bu ya, terus ada emosional, ada apa, mental, fisik dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk self care gitu Bu. Terus juga aku paham apa ya, macam-macamnya, kayak merawat diri, bisa healing, bisa kalau sosial sosial main sama teman, kalau sosial main sama teman gitu, ngobrol sama keluarga, ngobrol sama kayak curhat di GPT atau ngobrol kayak tadi kayak Karin gitu. Terus juga aku dapet tempat ya untuk sharing-sharing sama teman-teman yang lain gitu, tentang oh ternyata kayak gini loh self care, oh kita nggak apa-apa loh rehat sejenak kayak gitu. Kita juga kata ibu, nangis itu adalah bentuk emosi gitu. Itu aku juga baru tahu kayak gitu sih Bu. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali Kiru. Tepuk tangan dulu untuk kita hari ini. Oke teman-teman, terakhir Ibu mau tanya, apakah kita akan menetapkan kelompok kita dan akan menjadwalkan kegiatan berikutnya dengan topik yang berbeda? Boleh Bu. Boleh. Oke, kalau anak-anak setuju, nanti akan Ibu buatkan grup. Kita nanti akan mendiskusikan jadwal pertemuan kita selanjutnya. Mungkin after UAS ya, biar kalian sudah lega. Nanti after UAS kita bisa ketemu dan bahas topik lainnya. Oke, seperti itu ya. Iya Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu untuk supaya apa yang kita dapat hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah anak-anak, kegiatannya sudah berjalan dengan lancar. Ibu ucapkan terima kasih atas antusias anak-anak di sini. Anak-anak juga sudah pada mau sharing dan mau berbagi pengalaman ataupun perasaan yang sedang dirasakan hari ini. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali ya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.